Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya teman-teman sekalian ya. Di kesempatan kita kali ini kita eh, sesuai dengan tema yang akan dibahas ya tentang eksternal fiksasi ya. Saya akan mencoba mungkin sedikit sharing-sharing ya tentang tips dan trik tentang melaksanakan tindakan fiksasi eksternal ya pada fraktur ya. Pastinya nggak pada fraktur. Jadi saya share screen dulu. Mungkin apa namanya? eh saya nggak tahu apakah teman-teman semua sudah pernah melihat eksternal fiksasi itu seperti apa ya. Cuman kemarin pas saya lagi di Stase ya, jadi teman-teman, slide saya udah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya slide-nya ya? Kelihatan dok. Oke. Em, jadi eksternal fiksasi ini apa namanya adalah salah satu ya dari opsi penanganan dari fraktur ya. Jadi dari sekian banyak ya opsi penanganan fraktur nih eksternal fiksasi ini adalah salah satu opsi ya, yang mana belakangan itu dia memang menjadi salah satu pilihan untuk beberapa kasus-kasus tertentu ya. Apa namanya untuk penanganan fiksasi eksternal ini. Tidak semua orang pernah melihat kasus-kasus yang harus dilaksanakan dengan eksternal fiksasi ini ya. Jadi em, mulai aja. Jadi eksternal fiksasi itu sebetulnya ya itu adalah suatu instrumen ya. Jadi suatu metode. Jadi bukan suatu wah fraktur A itu pasti Bentar akan di lagi. eksternal fiksasi. Kita nggak kayak gitu ya pemikirannya. Jadi kita dia adalah salah satu instrumen untuk mencapai union ya, untuk mencapai ke penyambungan dari fraktur ya. Yang terdiri sebenarnya kan metode itu ada macam-macam ya. Saya dulu ingat guru saya dulu almarhum Prof Joko pernah bilang ya, kamu untuk fraktur apapun tata laksananya itu benar asal memang reasoning itu tepat ya. Jadi semua fraktur itu apakah sah-sah saja kita lakukan eksternal fiksasi? Sah-sah saja ya. Apakah semua fraktur sah-sah saja kita lakukan fiksasi internal? Ya sah-sah saja ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara fiksasi eksternal ini adalah salah satu metode. Jadi teman-teman sekalian jangan eh, eh, menganggap kalau di ortopedi itu fraktur itu saklek ya. Fraktur A wajib di eksternal fiksasi. Enggak, dia ada salah satu apa namanya metode yang mana itu dia ada positif sama negatifnya ya dari penggunaan eksternalisasi ini. Ini sebenarnya eksternalisasi itu kalau seperti kalian lihat di gambar ini ya, itu kan pada tahun 1843 pertama kalinya. Tapi sebenarnya udah jauh sebelum itu tuh orang udah mulai berpikir, bisa nggak ya kita lakukan fiksasi pada fraktur ya dari luarnya ya, jadi dari luar kulit kayak gitu ya. Jadi kita tidak berbicara fiksasi internal tapi dari luarnya gitu ya. Nah pada saat ketika zaman Hippocrates pun tuh sudah dilakukan ya. Jadi fiksasi eksternal secara tradisional yang kalian pasang spalak itu sebenarnya dalam tanda kutip itu adalah sebuah fiksasi eksternal ya. Misalnya kalian pasang traksi, itu juga sebenarnya dalam tanda kutip adalah suatu fiksasi eksternal kayak gitu ya. Jadi dia adalah suatu fiksasi yang diletakkan di luar ya, eksternal namanya ya kayak gitu. Nah, kemudian apa namanya? Dia itu sangat populer ya, terutama di ketika perang, apalagi zaman-zaman perang dunia ya. Jadi zaman perang dunia itu cukup populer dilakukan fiksasi eksternal karena dia mudah ya, jadi gampang dia dari kita lakukan bisa cepat kayak gitu ya. Jadi kita lakukan fiksasi, kita pasang pin dari luar, kita pasang rodnya, udah beres. Pasiennya bisa terfiksasi tuh frakturnya kayak gitu ya. Nah, cuman memang dia pelan-pelan menurun seiring dengan berkembangnya tindakan ORIF ya. ORIF itu kalau misalnya teman-teman yang masih ada yang nggak tahu, ORIF itu adalah singkatan dari Open Reduction Internal Fixation ya. Jadi reduksi terbuka internal fiksasi. Nah, itu mulai dikembangkan ketika ada di ortopedi itu ada namanya mazhabnya mazhab AO Asif ya. Nah, AO Asif itu adalah yang mengembangkan orif-orif modern zaman sekarang kayak gitu ya. Nah, itu dia mulai menurun tuh. Jadi orang mulai berpikir gimana cara kita lakukan fiksasi tapi di dalam. Jadi pennya tuh nggak di luar, nggak menyeramkan kayak gitu ya. Nah, di dalam aja lah kita pasang pen. Cuman ternyata belakang-belakangan ini dilihat, oh ternyata mungkin indikasi tradisionalnya udah mulai tergantikan sama ORIF, tapi ada indikasi-indikasi lainnya yang ternyata seperti rekonstruksi dan damage control ya, yang bisa kita manfaatkan untuk penggunaan si eksternal fiksasi ini, kayak gitu ya. Jadi itu adalah apa namanya sejarahnya seperti itu. Sebentar.
Tadi nih. Oke. Ya, kira kayak gitu ya gambarannya ya secara sejarahnya ya. Oke, nah lalu coba kita lanjutkan ya. Jadi ORIF itu apa namanya? Apa sih sebenarnya peruntukannya atau indikasinya kayak gitu ya? Sorry, ORIF lagi OREF ya, redaksi dan eksternal fiksasi ya. Jadi secara sederhana ya, secara tradisional ya, eksternal fiksasi itu digunakan untuk mendelay suatu fiksasi yang definitif ya. Jadi kalau kalian teman-teman ini pahami ya. Jadi fiksasi pada fraktur itu bisa kita lakukan ya, itu langsung ya dengan untuk mencapai sebuah union kita sebut sebagai definitive fixation ya. Jadi kalau misalnya kalian oh pasiennya fraktur datang ke IGD, kalian pasang spalak, spalak itu kita sebut sebagai temporary fixation ya. Nah, eksternal fiksasi itu dia masuk dalam golongan tersebut. Jadi golongan fiksasi temporary kayak gitu ya. Nah, kapan dok kita melakukan delay dari fixation ya? Itu sebenarnya cuma ada dua indikasinya untuk kita delay fixation ya. Ini secara tradisional ya. Itu delay fixation itu adalah kalau misalnya kita mempunyai bad patient systemic condition ya. Jadi pada pasien-pasien politrauma ya atau pasien-pasien mungkin kondisinya jelek ya seperti sepsis dan sebagainya, itu kita bisa ada indikasi untuk melakukan delay dari definitive fixation kayak gitu ya. Atau di lokalnya. Jadi ada sistemik sama ada lokal ya. Di pada lokasi dari fraktur tersebut, apakah fraktur tersebut itu mengalami infeksi, apakah dia apa di lokal tersebut tuh apakah dia traumanya berat sekali, soft tissue-nya buruk ya, soft tissue-nya loss ya. Nah, itu kita bisa melakukan definitive fixation, delay dari definitive fixation. Maksudnya adalah kita pasang apa namanya si eksternal fiksasinya, kemudian kita perbaikilah si lokal soft tissue condition itu. Apakah kita perawatan luka, apakah kita lakukan flap dan sebagainya. Nah, baru nanti setelah soft tissue sudah baik, sudah tertutup semuanya, baru kita lakukan konversi ke apa namanya ke internal fiksasi. Ini contoh. Pada kasus ini sebelah kiri kalian lihat di sini di CT scan-nya nih cukup lumayan lumayan hancur ya tulangnya. Ya, itu kalian bisa lihat di sini tuh ada fraktur pada pelvis ya. Pelvisnya ini fraktur pada sakrum, pelvisnya naik ke atas ya. Nah, itu dia cukup berat. Pasiennya itu dia datang-datang tuh tidak sadarkan diri, berat kondisinya. Ada cedera abdomen juga kalau saya nggak salah waktu itu ya. Nah, karena pada pasien ini dia kondisinya cukup berat, jadi apa yang kita lakukan? Kita lakukan delay. Cuman kan ini kalian lihat pelvisnya melayang, naik ke atas ya pelvisnya. Nah, kita lakukanlah fiksasi eksternal pada pasien ini. Ini kita lakukan, nah, ini namanya C-clamp. Ya, ini namanya C-clamp. Nah, C-clamp ini adalah salah satu yang kita sebut sebagai aplikasi DCO. Nah, DCO ini adalah singkatan dari Damage Control Orthopedic. Jadi operasi-operasi damage control tapi di bidang ortopedik salah satunya. Ya. Nah, apa keuntungan dari penggunaan dari fiksasi eksternal ini? Keuntungannya itu adalah dia tuh bisa quick in quick out. Jadi sebetulnya ya pada penggunaan si klem ini kalau misalnya ternyata terpaksa sekali itu bisa kita lakukan bedside sebenarnya. Jadi pasien-pasiennya bisa di IGD saja, kalian pasien lokal injeksi saja, kalian insisi cepat-cepat, masukin si klem segera bisa kayak gitu ya. Jadi bedside dalam application. Jadi makanya pada pasien ini dilakukan DCO dan bisa dibawa langsung ke ICU setelahnya. Jadi nggak usah masuk OK kayak gitu. Ya, itu jadi pasiennya bisa langsung distabilkan terlebih dahulu kayak gitu ya. Nah, kenapa pertanyaanku, dok, kenapa ya dok harus difiksasi? Kenapa pasiennya tuh udah biarin aja lah kayak gitu ya fraktur ini ya. Jadi, nah jawaban sederhananya pada fraktur apalagi kalau pada fraktur pelvis ya, itu kalau kalian tidak fiksasi di belakang dari bagian posterior di depan sakrum itu, jadi dia mempunyai bandel sakral plexus ya. Jadi ada vena banyak sekali yang merupakan sebenarnya sumber dari perdarahan. Ya, yang mana itu adalah yang membuat pasien tuh secara hemodinamik tidak stabil. Jadi kalau misalnya kalian ketemu pasien fraktur pelvis, hati-hati ya. Kalau dia ternyata dia frakturnya cukup berat dan pasiennya shock terus, jangan-jangan ya penyebab dia itu shock itu adalah fraktur pelvis itu sendiri, kayak gitu ya. Nah, itu makanya kita harus melakukan fiksasi pada pasien-pasien dengan fraktur pelvis. Ini pada konteks bad systemic condition, kayak gitu ya. Nah, kemudian ya, ini adalah contoh pada kasus dengan bad local condition ya. Ini kita lihat initial injury. Nah, injury kita lihat soft tissue-nya buruk sekali ya. Jadi pasiennya itu berat ininya ya kondisi soft tissue-nya. Sebetulnya awalnya pasiennya mau coba kita inikan saja, langsung kita orif saja karena sebetulnya soft tissue masih nampak soft tissue flap-nya.
Cuman ternyata pas intraop kita lihat di sini ternyata pasiennya bengkak sekali. Kemudian beberapa bagian kulit itu dia sudah mulai nekrosis dan terbukti ya ketika dilakukan pemasangan X-fix ya dan kita coba aproksimasi jahit kulitnya itu ternyata pas 10 hari setelahnya itu beberapa kulit itu sudah mulai mati kayak gitu ya. Nah, berarti keputusan ini tuh sudah tepat. Jadi akhirnya kita kita rawatlah luka ini. Dan ini adalah kondisinya setelah itu. Jadi kita lihat di sini soft tissue sudah mulai bagus seperti itu ya. Ini padahal frakturnya itu hanya yang di sini ya. Frakturnya itu hanya di distal tibia ini ya. Cuman karena dia itu patah dan soft tissue-nya buruk sekali sampai ke proksimalnya, jadi akibatnya itu ya udah kita pasang X-fix terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalnya kita nanti setelah kita pasang X-fix nanti pennya itu dia hanya sampai sini saja ya kayak gitu. Jadi itu salah satu contoh aplikasi penanganan X-fix pada kasus yang lokalnya buruk seperti itu ya. Tadi kan ada dua indikasi utama ya. Nah, saya sempat sebutkan di awal ya. Jadi pada X-fix itu ada beberapa indikasi-indikasi yang ini ya, apa namanya, yang sifatnya itu apa namanya, tambahan ya. Jadi secara di dunia modern itu ada beberapa indikasi-indikasi pemasangan X-fix yang mungkin kalian suka lihat ya, suka muncul gitu. Kalau ketika kalian ada di sasar ortopedi itu kadang suka kelihatan ya. Ini adalah beberapa indikasi-indikasi tambahan ya, definitif dia. Jadi kalau saya bilang tadi di awal itu memang pada X-fix itu kita sebut sebagai temporary fixation. Jadi kayak tadi kalau bad systemic condition kita perbaiki systemic conditionnya, habis itu pasiennya kalau udah bagus kita ganti jadi ORIF, kita ganti jadi pendalem kayak gitu ya. Nah lokal juga sama. Jadi wah kulitnya sudah bagus ya udah kita kita konversi jadi oref kayak gitu ya. Nah, kemudian ada tuh siapa? Oh si Wayu yang ikut saya tuh. Jadi dia pasien itu sudah dipasang X-fix, kita cabut X-fixnya, suatu sudah bagus kita ganti jadi pendalem ya. Jadi pasiennya lebih nyaman seperti itu ya. Nah, jadi ada beberapa kasus di mana sebenarnya kalian tuh bisa aja langsung pasang X-fix dan tunggu sampai tulangnya nyatu kayak gitu ya. Contohnya pada kasus-kasus mungkin kalian apa namanya udah pasang X-fix ya, kalian sudah reduksi, tapi soft tissue-nya buruk, tapi soft tissue-nya nggak ini nih, nggak bagus-bagus ya, tapi ya ternyata tulangnya nyambung kayak gitu. Nah itu bisa saja terjadi ya. Jadi ya udah gitu, berarti nggak usah lagi kalian pasang konversi ke ORIF kalau kayak gitu ya. Jadi kita cukup dengan X-fix saja. Itu bisa banget terjadi ya. Saya pernah ada pasien kayak gitu, dia udah tua pasiennya, udah 70-an, saya pasang X-fix ya. Terus pas direduksi, pas lagi damage controlnya, bagus reduksinya. Tapi soft tissue-nya nggak bener-bener nih setelah 2 bulan 3 bulan kita rawat lukanya nggak bagus. Ternyata pas kita ronsen ulang udah bagus lah, udah acceptable, ternyata udah nyambung ya udah kita nggak usah pasang ORIF aja. Jadi kita fokus ke soft tissue saja. Jadi setelah setelah itu kita lanjutkan sampai sekitar 6 bulan kita cabut ORIF-nya kayak gitu. Ya kita cabut si X-fix-nya kayak gitu. Ya. Nah, ini juga pada beberapa kasus bisa kita lakukan untuk bone reconstruction, baik itu dengan bone lengthening atau misalnya kita lakukan osteotomi ya. Jadi pada kasus-kasus di mana tulangnya bengkok karena berbagai macam sebab, apakah karena malunion, apakah karena dia ada gangguan sejak lahir dan sebagainya. Ya, mungkin ini kalian pernah lihat kalau di ortopedi namanya pakai Ilizarov yang ring itu. Ring fixation itu adalah salah satu juga bentuk dari eksternal fiksasi kayak gitu ya. Juga kalau misalnya kalian ketemu pasien yang udah lama nih fraktur di area lutut, lututnya nempel ya, itu bisa kita gunakan eksternal fiksasi untuk pelan-pelan menjarakkan lagi. Itu namanya kita sebut sebagai distraksi dari sendi kayak gitu ya. Nah, itu beberapa contoh aplikasi-aplikasi tambahan yang sifatnya lebih spesifik untuk rekonstruksi kayak gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Nah, ini sebelah kiri kalian lihat ini bone lengthening. Ini tadi tulangnya itu beda tinggi. Kemudian dengan menggunakan fiksasi eksternal itu pelan-pelan dia dipanjangin tulangnya seperti itu. Ini kita menggunakan hexapod ya. Hexapod elektronik. Nah, ini contoh pada jari pun bisa kita eksternal fiksasi. Ini pakai wire-wire aja nih ya. Sebelah ini nih. Jadi kita bisa dia frakturnya kompleks. Jadi jarinya tuh jadi malunion sama ininya nempel ya. Jadi kalian lihat di sini tuh ada ini adalah fragmen ininya distal nih fragmen proksimal. Jadi ini ditarik sama si karet ini. Ya, itu nama kita sebut sebagai Suzuki frame ya. Pada kasus di mana maling atau kompleks fraktur di jari kayak gitu. Ya. Kemudian ini kalian lihat ini ya, ini adalah penyakit yang sebenarnya tuh cukup banyak terjadi pada anak-anak ya. Ini namanya penyakit Blount ya, Blount disease atau tibia vara. Tapi tibia varus kalau kalian pernah baca ya, itu karena penyakit bawaan dari pasien ya, bawaan lahir seperti itu. Jadi kita lihat nampak bowing ya, parus yang signifikan dari lutut sebelah kiri. Nah, ini nggak bisa nih gampang dilurusin. Tok patahin lurusin nggak kayak gitu ya. Karena biasanya kalau kayak gini tuh dia frakturnya em, deformitas tuh 3 dimensi. Makanya kita butuh suatu external fiksasi yang 3 dimensi juga. Dia bisa memfiksasi dari segala macam arah. Makanya kita menggunakan ring fixation kalau kayak gini ya. Atau external fiksasi kayak gitu. Ya. Oke.
Nah, ini adalah beberapa tipe-tipe eksternal fiksasi ya. Ini mungkin kalian cukup tahu saja ya. Nanti saya akan mengajarkan cara untuk memasang fiksasi monoplanar namanya ya. Jadi satu one plane. Jadi pada satu sisi saja ya. Nah, ini adalah yang mungkin kalian sering lihat ya di one plane kayak gini ya. Cukup di satu sisi saja kita lakukan fiksasinya. Paling sering kita gunakan ini misalnya pada kasus tibial fracture ya. Nah, ini kelihatan nih kita pasang tibial eksternal fiksasi ditambah dengan PWT itu masih bisa kayak gitu ya. Ini biasanya gara-gara lokal sistemiknya itu nggak bagus, lokal lokal kondisinya nggak bagus lalu kita pasang NPWT ya. Nah, ini adalah multiplanar atau multiple plane ya. Makanya itu salah satu contohnya adalah si siapa Ilizarov ini ya. Ilizarov itu dia karena memfiksasi dari berbagai macam arah ya. Jadi makanya dia fiksasinya multiple plane kita sebutkan ya kayak gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang cara untuk memasang si monoplanar ini atau one plane ya, kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita memasangnya? Nanti kalau kita sudah tahu indikasi, pasti kita harus mempersiapkan untuk memasang si eksternal fiksasi. Nah, ada beberapa preparasi kita lakukan ya. Pertama, skrunya yang pasti ya. Kalau kalian lihat di foto ini ya, ini. Nah, jadi kalau kalian lihat ini ya, ini ada ini adalah yang ditancapin ini skrunya namanya ya, sun screw ya. Mungkin kalian pernah dengar sun screw ya. Ini adalah batangnya alias rodnya ya. Dan ini yang merah-merah kuning itu adalah nutnya ya, nut namanya ya. Mungkin kalau kalian ada yang suka hobi nukang ya, itu adalah nutnya namanya ya. Kalian lihat di nut itu dia ada skru, ada apa? Ada ada nutnya itu ya. Nah, itu yang nutnya sebenarnya ya. Yang itu nanti akan dikunci pakai kunci pas nanti ya. Kunci pasnya biasanya antara ukuran 10 sama ukuran 11. Kayak gitu ya. Jadi apa saja yang kita perlu persiapkan ya. Tentunya setnya itu sendiri, X-Fix ya. Jadi sunscrew tadi saya bilang ya. Sunscrew ini kalau kalian perhatikan ya, ini di atasnya itu dia itu datar ya. Jadi kayak bentuknya itu gap pipih itu gepeng itu di atasnya. Di sininya tubular ya, bulat. Nah, kemudian di ujungnya itu dia ada ulirnya. Itu sunscrew namanya. Karena nanti biar kalian nggak kebalik-balik mana yang screw yang mana, ini namanya sunscrew ya. Kemudian ya dia diameternya 3,5 atau 5,5. 3,5 itu biasanya untuk ekstremitas atas biasanya kayak untuk humerus atau untuk antebrakii ya. 5,5 itu untuk tibia biasanya. Jadi yang besar-besar itu untuk tibia. Oke. Nah, kemudian selanjutnya itu ada nut ini yang saya bilang tadi ya. Kalian nut ini sebenarnya nama generiknya, ini lebih gampang sebenarnya nama generiknya itu adalah rod to screw ya. Jadi clamp ya. Jadi sebenarnya itu adalah dia itu untuk penghubung atau pemegang si sun screw terhadap si rod ya. Makanya lebih gampang tuh rod screw clamp. Tapi saya suka manggilnya pakai nut. Kami suka manggil pakai nut. Nut itu sebenarnya ininya sih. Nah, itu namanya nutnya ya. Nah, jadi itu namanya nut. Jadi kalau kalian lihat bentuknya, nanti si si rodnya, si batangnya itu akan masuk ke lubang yang gede ini ya. Di mana tuh dia bisa putar-putar tuh ya. Sementara nanti si sunscreen-nya masuk ke lubang yang kecil ini ya. Jadi dia tuh bisa dilakukan kunci dari dua arah ya. Ini dikunci ya. Ini juga dikunci. Nanti kita lihat ada video pemasangannya nanti ya. Kayak gitu ya. Ya. Kemudian ini rod ya, buat yang panjang-panjang. Jadi rod itu ada beberapa panjangnya ya. Bahkan kalau misalnya nggak pas tuh panjangnya, kalian mungkin bisa pernah lihat di video itu bisa kita potong pakai tanggila biasanya ya buat memedekinnya. Nah, ini konektornya. Jadi kan kita suka panjang masang panjang satu rod ya. Kadang-kadang kita harus belok kan rodnya itu. Nah, kita bisa membelok itu dengan menggunakan rod to rod clamp atau konektor nama lainnya. Jadi rod ketemu rod kayak gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai konektor atau rod to rod clamp kayak gitu ya. Nah, itu kan tadi alat X-fix-nya. Nah, bagaimana cara instrumen untuk pemakaiannya? Tentunya kita membutuhkan drill bit atau bornya. Jadi biasanya kita bor dulu, baru kita pasang skrunya. Sama kayak kita pasang inilah, sama kayak kita pasang plate dan screw ya. Drill bitnya atau mata bor ya, dan orthopedic drillnya atau bor ortopedinya. Nah sebetulnya sih kalau misalnya kalian mau, misalnya di daerah nanti kan, itu nggak harus kok kita pakai orthopedic drill ya. Atau dulu saya pernah praktek di salah satu RSUD di daerah ya, itu mereka nggak sanggup tuh, belum sanggup beli bor ortopedi yang mana cukup mahal kan harganya. Ya udah, gimana cara pasien itu tertanganin? Kita pakai bor dinding aja. Jadi bor dinding itu kita sterilkan sama ini aja, masih dek aja kan. Nah, langsung kita pasang drill bitnya, kita drill kayak gitu ya. Nah, kata kuncinya di sini adalah drill bit ini ya. Misalnya itu drill bit tuh harus sesuai dengan lokasi kita masang ya. Misal kayak tadi kan ada dua ya, 3,5 sama 5,5 ya kan. 3,5 tuh ekstremitas atas, 5,5 ekstremitas bawah. Maksud saya sesuai itu bukan berarti sama ya. Misalnya ekstremitasnya 3,5, drill bitnya bukan 3,5, tapi lebih kecil sedikit ya. Jadi 3,5 berarti drill bitnya 2,8 atau 3,2 ya. Sorry, 2,8 atau 2,7 seperti itu. Sementara kalau misalnya ekstremitas bawah dia kan 5,5. Ya udah drill bitnya sekitar 4,5 atau paling kecil 3,5 lah ya.
Jadi dia lebih kecil sedikit ya. Biar nanti pas kita bor kan kita bikin ukuran diameternya misalnya kayak sebatas atas, kita bikin 2,8, pas kita pasang sunscrew yang diameternya 3,5 itu dia gigit nanti ya, ngegigit dia. Tapi kalau kalian bikinnya, "Dok, saya mau pasang 3,5, saya drill dengan 3,5," itu nanti dia loss nanti. Nanti dia gampang sekali dia masuk ke dalam. Nah, jadi malah nggak gigit nanti ulirnya ya. Kemudian oke. Nah, ini adalah T-handle-nya. T-handle nih untuk masang skrunya ya. Buat masang skrunya. Ya, tadi kan lihat sun skrunya di atasnya agak gepeng ya. Nah, itu kita pasang di T-handle-nya ini ya. Yang di Jamil itu yang T-handle-nya sebelah kanan ini ya. Itu dia kalau misalnya T-handle yang pada umumnya itu kita ada unyilnya. Unyil nih kayak penguncinya itu, yang ini ya. Jadi pengunci itu bisa masuk ke sini ya. Jadi dia bisa buat nguatin si skrunya itu ya. Tapi kalau yang di Jamil itu kita bisa pakai manual ya. Ini bisa diputar-putar ya. Jadi dibuka dulu habis itu dikunci. Sebenarnya lebih kuat yang pakai unyil ini ya, karena kalau yang pakai yang sebelah kanan tuh kadang dia suka loss kayak gitu. Ya. Itu T-handle ya. Kemudian selanjutnya ini untuk kekeran ya kita bilang atau sorry, ini bukan surgical blade. Itu drill sleeve namanya ya. Kemudian, nah ini surgical blade-nya ya. Nah, untuk pastinya. Dan ini adalah kunci pas, saya bilang ya, kunci pas buat ngunci si apa namanya si nutnya tadi, kayak gitu. Oke, jelas ya di sini ya. Nah, sekarang kita akan apa namanya cara untuk makainya gimana? Tentunya asepsis antisepsis ya. Jadi pertama kali kita harus identify ya. Ingat ya, kalau pada ortopedi itu kita sangat-sangat apa namanya? Sangat-sangat visual ya. Jadi kalian perhatikan ya. Kalian mau masang misalnya di tibia. Tibia itu beda kalau kalian pasangnya begini atau begini ya, atau begini atau dia rotasi ya. Jadi sebisa mungkin kalian harus sejajar segaris seperti itu ya. Jadi itu patokannya bukan siam ya. Jadi kalau kalian di daerah itu jangan dikit-dikit siam. Harus tahu bagaimana bentuk kaki yang normal misalnya kayak gitu. Kalau masang tibia, ya udah berarti kalau tibia proksimalnya patelanya harus ngadep ke atas, kakinya harus ngadep ke atas juga kayak gitu. Jadi jangan patela yang ngadep ke atas, kakinya ngadep ke kiri. Jadi itu kan malah begini jadinya. Ya, rotasi dia nanti kayak gitu, ya. Nah, itu kita harus identify. Dan nanti setelah identify, kita luruskan dulu kakinya sesuai dengan yang kita mau, baru kita tandain kita mau pasang di mana. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, pakai marker kayak gitu ya. Kalau nggak ada marker pakai betadine, tanyain, tandain. Wah, nanti berarti kalian ngebornya di situ ya. Karena sekali kalian ngebor, itu kalian nggak bisa tuh lagi kayak minden-minden lagi ya, ya kan? Karena nanti kan tulangnya udah ngebor kan jadi bolong. Nanti kalau kalian salah ngebor ulang nanti tulangnya malah jadi patah nanti. Hati-hati ya. Kemudian insisi kulitnya ya. Kemudian kalian bor sesuai dengan posisi yang kalian mau tadi ya. Kemudian pasang skrunya ya. Nah, itu dia kalian pasang dulu biasanya semua skrunya ya. Mungkin kalian mau pasang 6 ya udah pasang 6 dulu ya. Baru setelah itu kalian pasang si nutnya itu si rod to rod to screw clamp itu, baru kalian pasang rodnya kayak gitu ya. Dan baru kalian kencengin pakai kunci pas kayak gitu ya. Itu kira-kira gambaran secara sederhananya. Nah, kalau kalian mau ada cabang-cabangnya, pasang konektor. Kayak gitu, ya. Oke, kita kita sebentar. Kita nonton dulu ya. Nanti saya akan tunjukin ke kalian. Oke, sebentar ya. Saya sudah siapin videonya. Oke. Nah, ini ya. Ini tapi ceritanya dia pakai siam, kita nggak usah pakai siam ya. Nih, ya. Ini dia udah kita sesuaikan ya. Ini lemaknya ditanda-tandain ya. Ini kita mau masang di sini kira-kira ya. Kemudian setelah itu kita ngapain ya? Setelah itu kita lalu lakukan, nah, sorry, cepetan. Oh, kecepatan juga. Nah, ini kita tanamin di sini ya. Nah, kemudian kita insisi ya, kayak gitu ya. Kita insisi, oke, ya kan? Suaraku kedengeran nggak? Dengaran ya. Oke, nah ini baru kita, ini itu sun screw namanya ya. Dan nih, skrunya besar ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ya, ini dia si ininya, si ulirnya, dan ini dia si bagian gepengnya itu. Ya, gepeng itu nanti akan kita pasang di handle di situ. Nah, ini drill bitnya, ya, mentabor nih bornya, kayak gitu, ya. Nah, kemudian kalau kalian lihat juga di sini, ya, kita lanjutin dulu dikit. Ya, setelah dibor ya.
Nah, ini dibor, setelah di sisi kita bor ya. Nah, ini kalian lihat nih, ini dia menggunakan kekeran ya, atau kita bilang drill sleeve namanya. Jadi kalian tuh bisa ngarahin dan gunanya ini tuh sebenarnya kalian lihat di insisi kan kecil sekali ya. Jadi kita pas ngebor itu si putarannya itu nggak akan ngerusak si kulit karena kalian kalian dibantu sama si kekerannya itu. Ya itu namanya drill sleeve-nya. Kayak gitu ya. Jadi itu kita kita bor ya kayak gitu. Tapi kalau kalian nggak ada, apakah saya bisa kerjain? Ya bisa-bisa aja sih sebenarnya ya. Kalian langsung ngebor aja boleh-boleh aja sih sebenarnya. Cuman hati aja nanti kulitnya rusak kayak gitu ya. Kemudian setelah itu kalian pasang ya. Nah ini masangnya. Nih kalian lihat ini T-handle-nya di atas ya. Kemudian nah diputar kayak gitu ya. Ini dia udah dikencengin sama. Ini T-handle-nya T-handle yang ada unyilnya ya. Beda sama yang di M Jamil ya. Nah lihat nih dia masuk pelan-pelan ya. Kayak gitu. Nah ini pastikan dia jangan. Nih ini dia kan masuk dari sini ya. Jadi pastikan dia itu jangan terlalu panjang, terlalu gondrong ya kalau kami bilangnya ya. Si skrunya itu ya. Kayak gitu ya. Nah ini kemudian kita pasang beberapa ya. Sebentar. Nanti kita pasang beberapa. Nah, baru habis itu kita mulai kita inikan apa namanya? Baru kita rakit ya. Nah, ini kita rakit ya. Nah, ini contohnya nih kayak gini nih. Ini ada beberapa jenis ya. Ada beberapa arah ini delta frame nih pada pada fraktur ankle biasanya. Ya. Nah, ini lihat ini kalian lihat. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ini nutnya ya. Ini nutnya. Mana dia? Ya. Ini nutnya ini ya. Ini tempat si rodnya ini. Ini tempat si rodnya. Nah, ini nanti tempat masangnya si ini. Tempat masangnya si sunscrew-nya di situ. Ya. Baru kita inikan. Ya. Nah, ini dia udah mulai udah diinikan sama dia ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ini tuh konektornya nih. Nah, ini konektornya. Ini dia di sini tuh tempat rod dan rod saling bertemu seperti itu. Ya, itu konektornya. Oke. Ini kita aplikasikan. Nah, ini setelah dia terpasang seperti ini ya, kayak gitu. Nah, baru habis itu dikencengin sama dia. Nih kalian lihat nih ininya, kunci pasnya. Kencengin sama dia. Ya, sambil dipertahankan fiksasinya seperti itu. Oke. Gitu. Oke. Ntar ada yang untuk masang ini enggak ya? Masang yang pertamanya. Ini kalau kalian lihat di sini, oh ini dia. Ini kan dia, ini yang bar pertama ya dipasang sama dia. Nah ini dia, ini bentuknya ya. Jadi ini si bentuknya si rod itu, ini rodnya masuk di lubang yang besar ini ya. Kemudian lubang yang kecil ini nanti untuk masuk skrunya, ya, ya. Jadi dia ada beberapa cara. Bisa kalian pasang nutnya dulu ke skru, ya baru nanti kalian pasang rodnya belakangan ya. Atau kalian pasang rodnya di luar dulu, baru nanti kalian pasang ini di skrunya bisa juga, ya. Jadi mana aja tuh bener-bener aja. Nah, nanti dia, nah ini dia bentuknya nanti kayak gini nih, ya. Ini cukup jelas ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Ini adalah rodnya, ini rod namanya ya, atau batangnya. Nah, ini adalah si skrunya nanti masuk ke sini nih. Gitu. Oke. Nah, ini juga bisa dia. Nah, dia masuknya berarti yang kedua. Kayak gitu. Tuh. Ada macam-macam caranya. Oke. Ya, sebetulnya kalau kalian mau pasang di tibia lurus saja, ini kan dia karena dia bentuknya itu kan agak 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 unik ya karena dia segitiga ya. Nah, jadi makanya dia em, kekerannya agak hati-hati. Ini by the way, pasti kalau kalian bertanya, ini kan bukan faktor terbuka dok. Ini kok dia dipasang X-fix ya? Kalau kalian lihat di belakang sini, ini ada bulenya ya. Jadi di belakang sini ada bulenya. Jadi kemungkinan besar nih faktornya faktor kompleks ya yang ada kecurigaan ke kompartemen sindrom. Jadi biasanya soft tissue buruk nih kalau kayak gini ya. Jadi biasanya kita akan lakukan fiksasi eksternal dulu sampai swellingnya berkurang kayak gitu ya. Kira-kira kayak gitu ya. Kemudian kita kembali lagi ke slide. Oke, slide yang tadi. Oke, slide-nya udah kelihatan ya? Udah ya, oke. Ini tadi ya. Nah, ini tadi videonya tadi udah nonton ya. Nah, ini adalah cara kita masang si klem ya. Si klem tuh tadi lihat nggak yang pelvis pertama kali itu. Nah, ini yang saya bilang bedside ya. Ini sebentar aja.
Ini kita kasih marker dulu seperti biasa, ya marker ditandain kita mau pasang di mana. Ini pas zaman saya residen lu bikin ini. Itu tahun berapa nih? Tahun 2016. Ya, kita kasih antiseptik ya. Tandanya udah kita bikin sebelumnya. Ya, kita kasih em, ya tempat steril, untuk steril. Oke, kita anestesi, ya kan? Anestesi sebenarnya ya pokoknya intinya tempat insisinya tuh nggak nyeri lah untuk pasien kayak gitu ya. Oke. Nah, ini dia alat X-Fix-nya gede banget ya. Ini adalah si klem kita bilangnya, ya. Oh, saya mau bilang aja sama kalian, si klaim ini itu adalah syarat bagi sebuah rumah sakit untuk menjadi trauma center. Jadi kalau misalnya nanti sekalian ada di RSUD, pengen RSUD itu pengen jadi trauma center, salah satunya dia harus punya si klaim, ya. Karena jadi si klaim ini sebenarnya semua dokter bedah tuh harus tahu cara makainya gitu ya. Jadi karena dia akan pada berguna pada pasien-pasien pelvis kayak gitu, ya. Nah, ini kita insisi ya, step incision aja sampai dalam, ya. Seperti biasa ya. Incision ya sampai dalam kita bikin dulu. Kemudian kita bikin ininya, bikin diseksi tumpul ya untuk ototnya ya, diseksi tumpul sampai dalam sampai ketemu tulang aja, untokin ke tulang, kita buka-buka begini. Jadi biar nanti kalian masang si klemnya nggak susah, pasang skrunya. Ini masukin skrunya. Nah, kalian lihat di sini dia kan ada dua ya, kiri sama kanan ya. Jadi itu harus diputar secara berbarengan ya, nanti sama si asisten kalian nanti ya, masukin ke dalam sampai ketemu tulang, sampai tabrakin tulang gitu ya. Nah, nanti kalian lihat di ini tuh ada skrunya gitu. Nanti diputar bareng-bareng. Nah, kayak gitu. Ya kan? Nanti dia dikunci di atas ini. Gitu. Nah, ini pro X-ray-nya, posop. Oke, itu ya. Itu cara pasang sikram ya. Nah, ada beberapa tips ya kalau masang itu. Jadi jangan terlalu tembus ya, jangan protrude too much ya. Jadi jangan skrunya itu sampai tembus ke belakang kayak gitu ya. Kenapa? Nanti bisa cedera sutur-sutur yang ada di posteriornya. Misalnya kayak di tibia nanti bisa kena tibial apa? Tibial arteri ya, atau kena tibial saraf dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, ini juga kalau misalnya kalian lihat di sini ya, ini jarak antara rod sama tulang ya, itu dia menentukan tingkat kekakuannya. Jadi semakin dekat ke tulang sebetulnya dia semakin stabil ya. Jadi semakin kuat ya. Kalau kalian dari sini kalau misalnya dilakukan tarikan ke sini ya, yang kalau misalnya dia semakin jauh semakin berjarak dia kayak gitu ya. Sementara kalau dia semakin dekat dia semakin stiff si tulangnya itu. Cuman hati-hati ya, kalau kalian terlalu dekat sama ke bawah ke tulang ya nanti kalian takutnya nanti akan ngejepit si kulitnya ya. Jadi itu dia harus harus apa namanya, harus diperkirakan ya. Tapi kalau terlalu jauh juga jangan ya. Jadi harus tengah-tengah lah kayak gitu ya. Kemudian, nah ini kalau kalian lihat di sini ya, jadi jarak antara skru ya itu kalau bisa kalau kan ini kan rodnya panjang nih, jadi jangan masang itu deket-deketan ya. Jadi kalau bisa tuh harus berjarak ya. Jadi harus dipakai lah panjang rodnya itu, karena dia semakin ngangkang ke kuda-kudanya tuh semakin lebar itu semakin kuat ya, semakin stiff dia kayak gitu ya, semakin bagus dia. Dan kadang-kadang kalau kalian ngerasa apalagi pada pas kasus-kasus femur ya, itu kan kadang suka berat ya gayanya, itu kalian bisa pasang rod kedua kayak gini. Jadi dia biar lebih stabil kayak gitu. Ya, untuk lebih menguatkan di pemasangan tulangnya itu. Oke. Nah, jadi jangan lupa ketika kalian ingin menggunakan X-Fix ini sebagai temporary fixation, itu kalian harus sebisa mungkin mendapatkan LAR yang baik ya. LAR ini adalah singkatan dari length, alignment, dan rotation. Length itu panjangnya. Jadi kalau kalian ketemu misalnya frakturnya begini, ya, mumpung kalian lagi mau masang X-Fix, ya coba reduksi dulu biar dia jadi lurus seperti itu, ya. Alignment juga sama ya. Jadi secara tegak lurus ya, jangan jangan diangulasi-angulasi begini ya. Sebisa mungkin harus lurus lah kayak gitu ya. Dan rotasi juga jangan terlalu melintir-melintir kayak gitu ya. Sebisa mungkin seperti itu ya. Walaupun sebenarnya jangan jangan kelamaan juga, karena kan kalau misalnya mau temporary fixation pada kasus pasien yang memang sistemik kondisinya buruk, hati-hati kan kalau kita maunya melakukan X-fix itu dia quick in quick out ya. Jadi jangan sampai kalian kelamaan masang X-fix-nya kayak gitu ya. Jadi itu memang harus ini harus jeli kita laksanakannya. Oke. Nah, ini kita masang, jadi dok, kita masangnya ke arah mana? Ke arah anterior kah, medial kah, posterior kah? Itu kita mempunyai namanya safe zone. Ini saya terangin aja beberapa ya. Nanti kalau kalian pengen masang, coba pelajari dulu sebelum kalian pasang ya, safe zone-nya. Kalau pada tibia itu berbeda, apakah dia itu di proksimal, di tengah, apa di distal ya. Kalau misalnya di proksimal, ini arahnya kira-kira seperti ini ya. Kalian lihat kita arahnya itu, ini anterior ya, ini kan sisi anteriornya
Nah, ini sisi medialnya ya, ini sisi medial. Jadi arahnya kira seperti ini ya. Hati-hati jangan terlalu ke lateral masangnya. Lihat di sini tuh ada saraf ya, saraf peroneus ya. Jadi pasiennya tuh bisa kena jadi drop foot kalau kalian nggak hati-hati masangnya ya. Nah, kalau misalnya kalian agak ke proksimal lagi ke metafisis ya, bagian sini, hati-hati jangan terlalu ke posterior juga ya. Apalagi di sini ada popliteal artery itu hati-hati ya di agak proksimalnya. Dia terlalu posteriornya. Makanya dia agak miring-miring tuh masangnya ya. Nah, di bagian mid shaft ya, mid shaft tuh dia biasanya pas di belakang posteriornya ya. Tibial arterinya ya. Dan terus ke belakang ya, kalau misalnya udah di distal ya. Distal ini pada kasus tibia itu dia kadang-kadang tuh hati-hati karena dia bisa mengenai di yang dekat di kulitnya. Jadi hati-hati juga di situ ya. Jadi dia tuh ada beberapa safe zone yang mesti diinikan, mesti dijadikan perhatian seperti itu. Nah, ini untuk masangnya di tibia. Kalau kalian raba tibia kalian ya, tibia kalian itu kan pas di kulit banget ya. Jadi sebisa mungkin hati-hati kalian masang itu jangan terlalu mepet sama korteksnya ya. Kalau kayak gini dia bisa risiko patah nih di sini samping sininya ya. Jadi masang tuh agak ke tengah lah kayak gitu. Nah, ini gambarnya ya. Itu beberapa tips dan triksnya untuk masang safe zone-nya ya per tibia. Ini contoh kalau pada femur, femur cenderung lebih gampang sebenarnya ya. Femur itu dia sejujurnya sangat-sangat aman asal kalian masangnya tidak dari medial ya. Jadi kalau masangnya dari anterior ya, intinya kalau nggak protrude ke posterior cortex saja itu aman sebetulnya ya. Atau kalau kalian memasang dari lateral ke medial ya, itu dia aman biasanya asal kalian nggak sampai tembus ke sisi medialnya seperti itu. Nah, bagaimana perawatan pasca pemasangan apa namanya eksternal fiksasi ya? Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini kulitnya itu ya harusnya tuh dia seperti ini. Jadi dia tidak tegang. Kalau misalnya dia tegang, ini kan ketarik ya sama si pinnya itu. Jadi tambah lagi insisinya ke atas ya. Jadi biar kulit tidak tegang dan nggak bikin nekrosis kayak gitu ya. Jadi ditambah insisinya. Kemudian, nah untuk perawatan lukanya, perawatan dari pinnya itu harus bersih terus-terusan. Tapi sebenarnya membersihkan itu maksudnya itu apa? Membersihkan dari krusta-krusta biasanya. Jadi misalnya ada kayak koreng-koreng itu kita bersihkan, kita angkat koreng-korengnya ya. Dan itu dibersihkan tuh pakai apa? Sebenarnya cukup pakai salin aja cukup. Jadi pakai NaCl aja cukup sebetulnya. Jadi nggak perlu tuh kalian sampai harus dikasih salep atau pakai apa tuh nggak perlu ya. Kadang-kadang kalau kasusnya, wah ini kasihannya kayaknya mau infeksi nih ya, kalian bisa melakukan tambah disinfektan, misalnya tambah povidone iodin dan sebagainya. Tapi itu nggak rutin biasanya ya. Kemudian tergantung dari kondisi masing-masing lah seperti itu ya. Jadi tidak perlu antibiotik solution, nggak perlu tuh dikasih-kasih salep, gentamisin segala macam tuh nggak perlu, hampir nggak pernah kita lakukan ya. Dan kadang-kadang kalau misalnya lukanya itu udah kering banget ya, itu nggak perlu ditutup ya, biarin aja ya. Paling yang kita bisa lakukan tuh apa namanya si pinnya itu bisa kita kasih betadine udah itu aja ya. Tapi secara kulitnya nggak perlu diapa-apain biasanya ya. Dan kalau misalnya mandi boleh disabunin nggak boleh-boleh aja sebenarnya nggak ada masalah ya. Tapi bukan berarti kalau kita sabun tambah dia tambah bersih. Jadi nggak perlu juga kita spesifik harus mensabunin daerah pintreknya itu kayak gitu ya. Dan pasien itu harus dilakukan pembersihan secara rutin kayak gitu ya. Ini adalah gambaran untuk pintrek infection ya. Kalian lihat di sini ya. Ada nanah, ada merah-merah ya. Itu adalah sudah mulai tanda-tanda pintrek infection ya. Nah, kalau misalnya pintrek infection itu adalah indikasi untuk eksfisnya dilepas ya. Jadi harus dilepaskan ya. Kemudian tentunya kita harus dibredemen pada eksposnya itu ya. Kita kuritase, kita irigasi dan sebagainya ya. Dan kalau kita masih dikira memerlukan X-Fix, kita harus pasang di tempat yang berbeda. Jangan dipasang tempat yang sama karena nanti dia infeksinya berulang nanti ya. Dan pin yang udah kita lepas itu jangan dipakai lagi, dibuang ya. Kita harus ganti sama X-Fix yang baru seperti itu ya. Bisa kita kasih kultur ya. Dan kalau misalnya kalian ada rencana untuk mengganti menjadi Orif ya, itu dia Orifnya itu harus, sorry, X-Fix-nya itu harus bersih dulu dari infeksi ya. Jadi pinter-pinter infeksinya harus sembuh dulu. Jadi jangan buru-buru kita lakukan pemasangan Orif. Ingat ya, kalau misalnya pasiennya sudah infeksi, tentunya ada resiko terjadi osteomilitis. Dan kalian mungkin sudah pernah dengar ya, jadi sekali osteomilitis, seumur hidup osteomilitis. Ya, jadi untuk sembuh untuk osteomilitis hampir mustahil kecuali kita memang buang tulangnya. Kayak gitu. Oke. Em, ya, ini adalah materi-materi yang saya dapatkan ya. Nanti bisa dibaca di sini ya. Oke, terima kasih. Ya, silahkan kalau mau ada pertanyaan. Baik, terima kasih dokter. Mungkin kepada senior atau rekan-rekan disiden sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Izin bertanya dokter. Ya, silakan. Izin dok, mau bertanya terkait aplikasi untuk pemasangan Xfix tadi dokter. Itu kah apa untuk di RSUD itu apakah memang harus guiding dengan siam untuk kita insersi dari sunscrew-nya dokter gitu. Kemudian pada pasien dengan ada open the gloving dokter kulitnya yang melebar gitu dokter. Apakah itu sebelum pasang sunscrew-nya perlu kita aproksimasi dulu kulitnya dokter? Atau kita pasang sunscrew dulu baru kita rekonstruksi kulitnya dokter? Terima kasih dok. Oke, ya terima kasih ya Halil. Pertanyaannya bagus sekali ya. Yang pertama itu terkait guiding ya. Guiding itu sebenarnya sejujurnya kan Siam tuh baru ada kan ya belakang-belakangan ini ya. Berapa puluh tahun belakangan ini kan. Zaman dulu kan nggak ada Siam kita ya. Jadi kalau ditanya perlu ya perlu-perlu aja. Kalau kalian punya Siam pakai Siamnya silahkan ya. Cuman ingat kalau kita melakukan pemasangan X-Fix itu kita harus mengingat akan dua hal ya. Jadi apakah kalian pasang X-Fix itu dalam konteks politrauma? Kalau pada konteks politrauma ya itu berarti kan kita harus quick in quick out. Jadi segera mungkin kalian beres pasang SVIS itu pasien segera masuk ICU kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian kelamaan tuh ngukur-ngukur pakai siam itu pasiennya jadi malah kelamaan nanti, malah delay dia nanti untuk penanganan lebih lanjutnya. Jadi sifatnya kalau misalnya malah mengganggu penanganan utamanya jangan pakai siam kalau kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua ya, sebenarnya kalau misalnya kalian tanpa siam dan kalian sudah berpengalaman masang itu tuh ya sebenarnya nggak masalah. Sejujurnya saya masang eksklusif selama ini nggak pakai siam ya, selama ini ya. Cuman di M Jamil nih masang eksklusif pakai siam sebenarnya karena mungkin karena residen ya, karena baru belajar dan sebagainya macam ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah biasa, biasanya kami ortopedi itu masang eksklusif itu jarang pakai siam karena kami benar-benar cuma mengandalkan landmark anatominya aja. Wah ini udah lurus nih, tibianya margo anteriornya udah sejajar, udah nggak rotasi lagi, kayak gini udah gitu ya. Karena biasanya masang eksis itu adalah sesuatu yang temporary ya. Kalau dalam konteks ini temporary ini ya, temporary fixation ya seperti itu ya. Jadi makanya kita melakukannya itu pasang X fixing itu hanya mengandalkan landmark anatomi aja karena nanti mikirnya wah nanti kalau sudah definitive fixation lah baru kita akan kita sesuaikan semua kesegarisannya dan segala macam kayak gitu ya. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Dan memang kalau misalnya memasang X-Fix tanpa guiding siam, berarti tentunya harus ada pengalaman ya. Baik itu pengalaman masang X-Fix itu sendiri, atau pengalaman masang Orif ya. Jadi karena dia kan pakai bor, jadi memang harus terbiasa megang bor ya, terbiasa apa namanya masang ngebor. Wah ini harus nabrak korteks pertama, nabrak korteks kedua, jadi harus kerasa. Ya nanti kalau kalian di sasa ortopedi ya ada kesempatan masang X-Fix, atau kesempatan ikut Orif, coba-coba ngebor ya, coba-coba ngebor, ngerasain wah gimana rasanya ngebor itu kayak gitu ya. Em, kalau misalnya kayak di apa di Jamil ya, itu kan bornya enak ya, bagus, ringan ya. Nanti kalau kalian ke daerah jangan kaget kalau bor-bor Cina yang dipakai itu berat banget ya. Jadi kayak gitu. Jadi harus dibiasakan seperti itu ya. Tadi terkait pernyataan kedua ya. Jadi itu memang salah satu indikasi ya kalau misalnya kita melakukan oh mas pasiennya ternyata degloving ya. Jadi degloving injury ya. Ini tadi pasien yang saya ini tuh degloving sebenarnya ujung-ujungnya tuh ya. Yang atas tadi ya. Hilang deh ya. Jadi degloving injury itu intinya prinsip kayak gini ya. Em, Ingat tadi prinsip pemasangan X-Fix yang kedua itu kan kalau misalnya lokal sistemiknya lokalnya buruk ya, lokal kondisinya buruk ya. Jadi kalau misalnya pada kasus soft tissue loss kayak gini, ini kan dia buruk ya. Ya, jadi kalau misalnya pada soft tissue loss buruk itu, jadi X-Fix kita itu harus mengizinkan dari tindakan rekonstruksi pada soft tissue. Prinsip dasarnya seperti itu ya. Jadi kalau ditanya dok, bagaimana dok? Apakah kita X-Fix duluan, baru kita kita jahit aproksimasi, atau misalnya kita pasang apa? Kita aproksimasi dulu baru nanti yang dari flap itu kita tusuk-tusukin si screw itu jawaban tergantung ya. Jadi nanti gimana kalian bayangannya untuk kalau mau melakukan soft tissue reconstruction-nya kayak gitu ya. Kalau pada konteks pasien ini, nah ini yang saya tunjukin tadi ya, itu kami jahit dulu. Jadi kita tutup dulu flapnya ya kayak gitu ya. Baru kita habis itu kita pasang X-fix yang seperti itu di anteriornya. Karena harapannya saya pengen nutup bagian yang sisi medial ini ya. Untuk dia biasa kulitnya itu bagus seperti itu ya. Kalau misalnya anggaplah misalnya pasien ini kan dia flapnya masih bisa diaproksimasi ya. Ada kasus-kasus dia soft tissue loss ya itu kan aproksimasinya juga memang udah susah kayak gitu ya. Nah kalau kayak gitu ya memang kita bisa pasang skrunya itu di defect di skin defectnya itu. Jadi
kita pasang skin defectnya itu, kemudian kulitnya kan nggak bisa ditutup tuh. Nanti kita bisa pakai shoelace saja, jahitan shoelace ya. Jadi jahitan sepatu ya. Jadi kita deketin secara sebisanya aja kayak gitu. Itu juga bisa kayak gitu ya. Nanti kalau ternyata kalian mau melakukan tindakan apa namanya tindakan soft tissue reconstruction yang secondary ya, misalnya mau kalian flap, mau kalian sling graft ya, itu bisa nanti di sekitar dari si sunscrew-nya itu kayak gitu. Oke, kira gitu. Baik, terima kasih dokter. Eh, ada pertanyaan lagi, mungkin komentar dari dokter Halil. Baik, mungkin cukup. Mungkin kepada senior atau rekan-rekan residen sekalian, apakah ada pertanyaan lagi terkait presentasi kuliah subuh kita pagi ini? Atau Izin mungkin, bertanya dok, ya silakan. izin izin bertanya dok. Kalau untuk OREF ini kan temporary ya dok ya. Tadi kan juga dibilangin ada apa namanya apa length alignment gitu ya dok. Itu kalau OREF itu alignment lengthnya itu kita harus sampai 100% atau eh, kok apa gimana ya dok ya? Apa nggak harus 100% pun nggak apa-apa gitu dok. Karena kan kita nanti mungkin akan melanjutkan ke ORIF gitu dok. Ya, Biasanya gimana dok? Si dok. prinsip dasarnya kayak gini ya. Karena dia itu memang secara garis besar tuh memang temporary ya. Apalagi pada kasus-kasus yang memang wah frakturnya kompleks, kondisi sistemiknya buruk seperti itu ya. Jadi itu memang kita bilang itu apa temporary. Jadi pasiennya udah bagus dulu kondisinya, statusnya udah oke, baru nanti kita konversi menjadi ORIF ya. Nah, dengan kita berpegang pada prinsip itu, sebenarnya kalian harus ingat ya. Nanti misalnya kita anggap kita mau konversi sekitar 3 bulan lagi. Itu kan tulangnya tuh akan tetap akan berkembang, tetap akan menghealing ya, tetap akan sembuh ya. Jadi sebisa mungkin kita harus mendekati posisi yang paling tereduksi, paling normalnya seperti itu. Sesuai dengan larnya tadi ya. Tapi ada tapinya tentunya ya. Karena dia sifatnya itu memang temporary fixation, apalagi pada kasus-kasus misalnya politrauma ya. Kalian kesusahan, siam nggak punya kayak gitu ya. Waduh, pasiennya mungkin bentuknya ada borlosnya udah hilang, udah banyak segala macam, udah hilang tulangnya dan sebagainya. Jadi susah tuh untuk mendapatkan anatomi landmark. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya mau gimana lagi kalau kayak gitu kan? Jadi jangan sampai kalian malah tujuan akhirnya malah kalian mau temporary fixation biar pasien cepat-cepat masuk ICU, malah karena kalian kebingungan sendiri jadi lama tindakannya. Nah kalau gitu ya udah nggak apa-apa, sebisanya aja dapatkan pengembalian posisi larnya tadi ya. Habis itu ya nanti nanti kita pikirin lagi nanti ketika udah 3 bulan pasien udah stabil bagus kondisinya baru kita gimana caranya lah nanti apakah kita osteotomi apakah kita pasang bone graft atau sebagai macam gitu jadi biar pasiennya itu bisa kembali lagi posisi larnya ya posisi kakinya seperti semula seperti itu jadi memang itu tuh semuanya cost and benefit ya benefitnya seperti apa costnya seperti apa ya jadi kita harus timbang-timbang betul ya tapi kalau rasanya misalnya kayak pasien-pasien yang stabil ya jadi pasien-pasien yang stabil terus dia rasanya bisa kita punya means-nya, kita punya apa fasilitasnya untuk bisa apa membuat larnya itu bagus ya. Misalnya kalian punya siam ya mungkin pasien juga stabil ya. Ya dan kalian punya waktu gitu ya. Ya udah nggak apa-apa coba kita upayakan dia bisa sedekat mungkin, senormal mungkin, seanatomis mungkin ya. Jadi biar kalian nanti pas konversi ke ORIF itu nggak susah, nggak harus potong-potong tulang kayak gitu. Jadi contoh kayak pasien yang tadi barusan saya share itu ya, yang soft tissue-nya buruk ya, itu kan dia pas nyambung tuh tulangnya dia jadi ada bengkok begitu ya, jadi ada bowing dia, agak varus dia sedikit. Nah itu pas kita buka buka X-fix-nya, kemudian kita masuk ke dalam itu kan tulangnya itu udah geser-geser dan udah saling overlapping dan semacamnya. Nah itu harus dipatahin ulang karena dia udah 3 bulan ya. Jadi tulang itu sudah mulai menyambung seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu lagi-lagi timbang-timbang, Vin. Jadi apakah kita mau ngejar ke tujuan yang mana seperti itu ya. Tapi saya sepakat kalau misalnya memang temporary fixation kita masih ada space nih, masih ada window. Oh, ini masih nggak apa-apa lah kita untuk kita nggak terlalu mempertahankan larnya. Tapi kalau bisa lebih baik kayak gitu. Oke dok, berarti kalau misalnya kayak buat ujian gitu dok, itu berarti kita ngejawabnya nggak ada persenan ininya ya dok ya, target persenannya gitu ya dok. Ya, Misalnya kalau kayak misalnya di ortopedi memang ada acceptable reduction ya namanya ya. Jadi artinya
Ah, iya. kira-kira yang kita anggap lar itu tuh bagus itu memang ada kayak sudutnya, ada rotasinya berapa derajat kayak gitu ya. Itu memang ada kalau memang mau mau cari tahu tuh ada sih sebenarnya untuk larnya itu. Kadang-kadang kita wah panjangnya mungkin bisa begini gitu ya. Kita nggak bisa begini kan. Jadi agak overlapping sedikit tuh masih boleh lah kira-kira kayak gitu. Apalagi kalau pada pasien anak-anak tuh dia pada pasien anak-anak kan lebih bagus remodelingnya. Jadi kalian mau bengkok-bengkok tuh kadang-kadang dia bisa lurus sendiri aja kayak gitu ya. Cuman kalau misalnya kalian di ujian ya, nanti jangan lupa kalian cek kondisi pasien pertama kali apa. Kalau pada konteks politrauma ya, ya udah kalian eh, fokusnya adalah bagaimana caranya kalian melakukan eksternal fiksasi sesegera mungkin. Pasien mungkin kondisinya buruk, tidak stabil secara hemodinamik, ya pasang eksternal fiksasi, mencoba untuk mengembalikan lar ya, dengan prinsip quick in quick out. Sudah selesai, pasien dijahit, langsung masukin ke ICU kayak gitu. Kalau itu jawabannya, karena kita konteksnya politrauma. Tapi kalau misalnya pasiennya konteksnya soft tissue injury aja ya, tapi secara hemodinamis masih bagus ya kita harus kembalikan larnya kayak gitu ya, diupayakan kembalikan larnya kayak gitu. Terima kasih, Dok. Ya. Baik, terima kasih dokter. Mungkin dari senior atau rekan-rekan residen lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, tanyakan lagi kepada senior atau rekan-rekan residen. Apakah ada yang ingin tanyakan? Atau mungkin kasus di luar yang kita bahas ini? Sebenarnya harapannya kalau misalnya nanti, apalagi kalian di RSUD di daerah ya, nggak ada ortopedi ya. Jadi kalau kasus-kasus fraktur terbuka ya, pada kasus-kasus apa namanya politrauma ya. Jadi kepada politrauma tuh em, hampir selalu tuh ada pasien, ada kasus frakturnya. Jadi sebisa mungkin nanti kalau kalian ngerujuk ya, jadi jangan pakai spalak doang ya. Jadi kalau bisa kalian bisa pasang S-fix kan lebih bagus ya. Jadi lebih stabil ya. Karena gini, fraktur itu dia memang tidak hampir kebanyakan fraktur itu tidak membuat meninggal dunia lah kayak gitu ya. Jadi misalnya kalian ketemu fraktur tibia ya, berdarah-darah segala macam ya. Pasiennya politrauma ya. Sebenarnya kalau kalian pasang spalak dan kirim saya rujuk ke M Jamil kayak gitu ya. Ya itu sebenarnya ya sah-sah saja seperti itu ya. Tapi alangkah baiknya kalau kalian misalnya nyata melakukan X-fix dulu seperti itu ya di daerah ya. Ya, dipasang X-fix sementara ya. Itu kenapa ada beberapa manfaat tuh kalian pasang X-fix ya. Pertama pasiennya nggak nyeri ya. Karena kan dilakukan fiksasi, pasiennya nggak nyeri ya. Dan kalian kan masang X-fix itu di OK ya. Jadi di OK dalam pembiusan. Jadi biasanya pasiennya nggak nyeri ya. Jadi pasiennya nggak nyeri, akibatnya ya heart rate pasien itu bisa turun ya. Jadi akibatnya kondisi stres pada pasien, stres fisiologisnya juga menurun seperti itu ya. Jadi pasiennya akan lebih stabil ya kalau misalnya kalian pasang X-fix. Yang kedua, kalau misalnya ada perdarahan, itu dia akan terkontrol kalau kalian pasang X-fix. Ingat, kalau pada fraktur terbuka ya, salah satu sumber pendarahan utama itu adalah akibat frakturnya yang goyang-goyang itu ya. Kan kalau di goyang-goyang itu kan pasien itu darahnya keluar dari dalam tulang ya kayak gitu ya. Jadi kan ada kanal Havers ya kalau kalian histologi zaman dulu ya. Itu dia akan mengeluarkan darah terus ya. Apalagi kalau kalian dia goyang-goyang terus kayak gini ya. Jadi makanya kalau dia stabil itu dia bisa pendarahannya berhenti ya. Makanya pada fraktur terbuka itu sumber pendarahannya yang bikin dia itu ngalir terus itu bukan dari arteri atau pembuluh darah yang putus, tapi dari tulang yang goyang-goyang ya. Jadi cobalah kalau kalian tulang goyang-goyang kalian kalian dep gitu-gitu, itu nggak akan berhenti dia. Tapi kalau kalian udah melakukan fiksasi, biasanya pedarnya berhenti ya. Nah, itu makanya yang bilang kalau misalnya pedarnya berhenti, pasien secara hemodinamis pasti akan stabil, pasti akan ini akan tidak akan shock seperti itu ya. Jadi akan berkurang kemungkinan shocknya. Jadi akan lebih bagus. Apalagi pada kasus-kasus yang tadi saya sempat disebutkan di awal, pada kasus siklem, fraktur pelvis ya. Sebelumnya kalian mungkin harus pelajari dulu untuk membedakan fraktur pelvis itu seperti apa. Karena fraktur pelvis itu nggak nampak tuh. Kalau kalau tibia itu gampang lihatnya. Oh, patah tulang bengkok jelas. Wah, kalau misalnya femur patah lebih pendek dia jelas ya. Tapi kalau pelvis seringkali kemis ya. Hati-hati sekali di situ ya. Jadi kalian harus tahu bagaimana caranya atau bagaimana pasien-pasien yang saya curigai mengalami fraktur pelvis ya. Kadang-kadang pasien ini kalian fokus di abdomen, fokus dia di toraks ya, tapi
oh kakinya aman, tangannya aman, nggak ada fraktur, tapi kalian kok pasiennya shock terus ya, jangan-jangan fraktur pelvis ya. Nah itu hati-hati di situ ya. Jadi harus apa? Kalau ketemu fraktur pelvis ya, ya kan kalian udah pernah diajarin di ATLS kan, pelvic binder ya. Jadi untuk membebat si fraktur pelvisnya. Tapi ingatlah, pelvic binder itu kan hanya kain ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian bisa si klep pun itu juga bagus. Dan sekarang pun di em, apa di akreditasi dari Kemenkes, memang rumah sakit untuk menjadi trauma center tuh harus memiliki alat siklem kayak gitu ya. Artinya kalian sebagai dokter bedah harus kalau misalnya kalian rumah sakit kalian adalah trauma center harus bisa mengerjakan siklem kayak gitu. Kira kayak gitu. Baik, terima kasih dokter. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan pada senior atau rekan-rekan residen lainnya. Assalamualaikum dok, izin bertanya dok, mau dokter Ketilan dok. Ya, silakan. Dengan X-Fix tadi dok, itu berapa lama dok kita pertahankan sebelum dilakukan tindakan definitifnya tadi dok? Yang kedua, kalau terjadi infeksi tadi dok, setelah dibuka, apa yang kita lakukan dok untuk pemasangan, apakah tindakan lainnya untuk jika terjadi tadi seperti infeksi pada pemasangan X-Fix-nya dok? Oke, pertama untuk yang berapa lama kita konversi ya menjadi dia internal fiksasi ya. Sebenarnya itu tergantung kalian apakah alasan untuk melaksanakan X-fixnya itu sudah selesai selesai atau belum ya. Misalnya kita ngomongin tadi ada masalah systemic condition ya, pasiennya itu tidak stabil ya. Jadi pasien yang tidak stabil kalian pasang X-fix ya. Ya udah, nanti kalian kapan mau konversi ketika pasien itu sudah stabil ya. Jadi pasien itu sudah oke, sudah bagus, sudah ada toleransi, sudah bisa dioperasi, diganti menjadi internal fiksasi, ya udah boleh kerjakan ya. Misalnya pasien-pasien yang politrauma, wah setelah seminggu nih, setelah 2 minggu, pasien udah stabil nih, udah bagus kondisinya ya. Ya udah konversi silakan untuk menjadi X-fix, untuk menjadi ORIF misal kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya tadi kalian mau masang X-fix itu karena lokal lokal conditionnya, soft tissue conditionnya buruk, dia lukanya jelek apa segala macam ya, bengkak, swelling, mungkin ada compartment syndrome dan apa segala macam. Ya udah, berarti tunggu sampai soft tissue lokal conditionnya itu baik ya. Ya, kira-kira berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan kan di follow up terus ya. Tapi kalau misalnya pasiennya itu kondisi alasan kalian pemasangan X-fixnya itu belum belum terselesaikan, ya jangan gitu. Jadi nanti konversinya itu kalau sudah misalnya alasan pemasangan X-fixnya itu sudah terpenuhi lah, sudah cukup, sudah teratasi semuanya kayak gitu ya, Claire ya. Nah, jadi itu makanya berbeda-beda. Tidak ada kayak yang ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, ada yang seminggu bahkan udah dikonversi menjadi X-fix ya. Jadi itu tergantung pasiennya apa, tergantung individu pasiennya apa seperti itu ya. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua itu terkait infeksi ya. Pin track infection ini adalah salah satu komplikasi yang cukup sering ya pada X-fix ya. Itu makanya pas zaman pengembangan AO itu, AO ASIF itu, kenapa X-Fix itu udah mulai ditinggalkan ya, karena memang pada saat itu orang berpikir ini infeksi banyak sekali yang kita pasang X-Fix. Karena kan X-Fix ini adalah modalitas zaman perang ya. Jadi orang-orang zaman perang tuh hobi pakai X-Fix Hevix ya. Jadi pasien fraktur pasang X-Fix sama dia. Nah, akibatnya sering ada infeksi, akibat pasien osteomyelitis dan akibatnya tulangnya harus dibuang ya kayak gitu. Akibatnya pasien jadi bone defect semua jadinya kan. Nah, tapi zaman-zaman sekarang ini karena kita udah teknologi kita udah modern ya, teknologi kita udah maju, nah kita sudah mulai bisa untuk mengurangi gejala-gejala infeksi itu. Jadi kalau misalnya terjadi pin track infection, itu selalu alasannya ada dua ya. Yang alasan itu adalah apakah di lokalnya itu memang ada masalah dan sistemiknya ada masalah ya. Dua-duanya harus kita evaluasi. Kalau misalnya di lokalnya, ya udah kalian harus cabut si sunscrew-nya itu wajib ya. Jadi kalau misalnya infeksi itu cabut sunscrew-nya, di debridemen sama diirigasi sama dikuret ya. Itu kuretnya itu bukan cuman di kulitnya aja ya, tapi kuret itu masukin ke dalam lubang pin track-nya itu. Jadi dikorek semuanya. Karena kita nggak mau kumannya itu hidup di dalam tulang. Kalau dia hidup dalam tulang, dia akan berubah menjadi osteomyelitis. Jadi hati-hati sekali ya untuk pada kasus-kasus X-fix ini ya. Jangan sampai karena X-fix untuk soft tissue injury-nya bagus, tapi malah jadi osteomyelitis kayak gitu ya. Nah, itu satu. Terus yang kedua, kalau misalnya pasien-pasien yang
Pintrack infeksi ini kenapa ya? Jadi kenapa dia bisa sampai gampang infeksi? Kalian lihat faktor sistemiknya ada nggak? Jadi kan pasiennya DM ya, atau jangan pasiennya itu ada masalah-masalah lainnya secara secara sistemik ya. Apakah ternyata kalian antibiotiknya nggak tepat? Kalau kalian misalnya open fraktur grade 3, tapi ngasih antibiotiknya cuma satu, ya udah kasih dua berarti. Tambah aminoglikosida misalnya kayak gitu ya. Kalian tambah gentamicin atau tambah apa yang lain kayak gitu. Ya, jadi itu yang harus harus di apa? Harus dievaluasi ya. Jadi kalau misalnya Pintrack infection tuh dua-duanya harus kalian kejar seperti itu ya. Nah, setelah kalau misalnya nanti sudah cabut gimana? Ya tergantung nanti. Misalnya kalian masangnya baru seminggu misalnya kan pasang X-Fix-nya. Terus pasiennya itu dia butuh memang X-Fix ini ya. Udah kalian pikir nih kira-kira saya mau akan tetap saya X-Fix tapi saya pasang di lubang yang berbeda apa gimana? Karena kalau pasang X-Fix lagi itu jangan di lubang yang sama sebelumnya ya. Jadi mungkin kalian geser lubang-lubangnya, bor lagi, ulang lagi pasang X-Fix-nya kayak gitu. Tapi dengan ketentuan kalian sudah diberi deman dan lubang yang lama seperti itu ya. Atau kalian bisa melakukan fiksasi yang lainnya. Kan fiksasi lainnya juga banyak. Apakah kalian mau pasang slab ya? Apakah kalian mau pasang ring fixation mungkin setelah itu ya. Jadi apakah kalian akan tetap pasang X-Fix atau tetap pasang yang lainnya? Tapi kalau masang X-Fix itu jangan masang di lubang yang sama ya. Nanti malah infeksi lagi. Kira kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya itu kan kita masih seminggu nih. Nah, kalian masih perlu X-Fix. Tapi ternyata pasien udah agak lama nih, udah agak 3 bulanan nih. So tisunya masih belum belum bagus nih. Tapi kalian lihat, aduh infeksi nih. Kalian cabut X-Fix-nya, kalian lihat ronsen. Wah ini tulangnya udah mulai nyambung nih, udah mulai bagus nih. Ya udah mungkin barangkali kita udah nggak perlu X-Fix lagi. Mungkin kalian hanya butuh slab atau bahkan perlu casting aja kayak gitu ya. Jadi, nah itu beberapa pertimbangan-pertimbangan yang harus kalian apa namanya harus kalian pertimbangkan dengan matang ya kayak gitu ya. Jadi tidak semua pasien tuh sama lah approach-nya. Jadi kalau misalnya pasiennya memang butuh X-Fix ya, berarti kan harus diganti menjadi X-Fix yang lain kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata pasiennya itu udah agak lama, tulang udah mulai union ya kayak gitu, mungkin mungkin udah saatnya kita memang remove X-Fix ya sama atau ya apa dan kita ganti sama eksternal fiksasi yang lebih sederhana kayak gitu. Oke kayak gitu Atler. Baik dok, terima kasih dok. Ya. Baik, terima kasih dok. Mungkin ada lagi yang ingin tanyakan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, eh, mungkin mengakhiri sebelum mengakhiri kuliah subuh kita pagi ini, mungkin ada sedikit eh, masukan dari KPS kita, Dr. Rizky Rahmadian. Mungkin ada Dr. Rizky Rahmadian, dipersilakan dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih ke Dr. Taufik ya, Dr. Taufik yang sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini berbagi ilmu dengan kita ya. Jadi memang yang disampaikan oleh Dr. Taufik tadi sangat rinci dan penting sekali ya yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Karena kita menyadari kondisi kita di Indonesia ini memang membutuhkan kemampuan pengelolaan trauma yang bagus gitu ya. Sudah harus kita tingkatkan kemampuan pengelolaan trauma kita. Apalagi pada kasus-kasus yang dengan cedera ekstremitas yang berat gitu, open fracture grade 3A, 3B atau 3C gitu. Jadi memang kemampuan fiksasi eksterna sampai ke rumah sakit tipe C dan tipe D itu sangat dibutuhkan sekali. Karena bagaimana penanganan awal dan bagaimana cara merujuk itu akan sangat berpengaruh kepada keberhasilan terapi definitif gitu ya. Jadi kalau ada fraktur tibia sepertiga distal dengan soft tissue injury yang berat gitu, lalu di daerah cuma diberi demam lalu dipasang slab saja, itu nanti sampai ke tempat rujukan sudah sangat bonyok biasanya, soft tissue-nya sudah sampai hancur dan itu akan sangat menyulitkan sekali. Apabila kita bedah umum di daerah mempunyai kemampuan fiksasi eksternal sederhana, katakanlah di
ekstremitas inferior saja itu sudah sangat membantu sekali. Karena pasien dirujuk kondisinya lebih menyenangkan gitu ya dengan fiksasi eksternal karena dia lebih stabil. Lalu soft tissue-nya pun menunggu beberapa hari dengan adanya fiksasi eksternal itu penyembuhannya akan jauh lebih bagus biasanya dibanding kalau kita pasang slab ya. Karena slab itu sangat tidak stabil gitu. Jadi memang perlu mempunyai kemampuan inilah yang bagaimana memasang fiksasi eksternal sederhana di daerah. Namun tentunya perlu kita fahami benar kaidah-kaidahnya dan perlu kita mengukur kemampuan kita untuk melakukan hal tersebut. Mudah-mudahan nanti akan jauh lebih baik. Ya, ya baik. Terima kasih Dr. Taufik atas waktunya. Dr. Taufik. Sama-sama dokter. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih pada Dr. Rizky telah memberikan masukan. Terima kasih juga kepada Dr. Taufik yang telah berkesempatan hadir pada pagi hari ini dalam rangka kuliah subuh berbagi kepada kami. Terima kasih juga kepada rekan senior, rekan-rekan sidin yang telah hadir. Semoga kuliah subuh kita pagi ini bermanfaat dan dapat kita aplikasikan ke depannya. Saya sebagai moderator, mungkin mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin kuliah subuh kita akhiri, kita kembalikan kepada host. Terima kasih dokter. Sama-sama. Makasih ya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.